Di sini perkenalkan kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang seni rupa komik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Feretrita, nomor absen 14. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Hanafia, absen 15. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jufka Kurnia Rahman, nomor absen 16. Perkenalkan, saya Nabila Agustina, absen 18. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafi Feretrita. Saya akan menyampaikan pengertian dari komik menurut Will Eisner. Menurut Will Eisner, komik adalah bentuk seni berturutan, gambar-gambar, dan lambang-lambang lain yang terjuxtaposisi atau berderetan bersebelahan. Istilah yang sulit dalam skala seni, dalam urutan tertentu, bertujuan untuk memberikan informasi atau mencapai tanggapan estetis dari pembaca. Selanjutnya ada pula pengertian komik menurut para ahli. Pengertian komik menurut para ahli merupakan urutan-urutan gambar yang sudah didata sesuai tujuan dan filosofi penulisnya. Ini membuat pesan cerita dalam komik dapat tersampaikan. Komik adalah cenderung diberi lettering yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan. Ada pula pengertian komik menurut KBBI. Komik menurut KBBI adalah cerita bergambar dalam majalah, surat kabar, atau berbentuk buku yang umumnya mudah dicerna dan lucu. Selanjutnya ada fungsi komik. Komik memiliki 4 fungsi. Yang pertama untuk menghibur, mencerdaskan, mendapatkan informasi, serta melatih otak. Fungsi yang pertama adalah menghibur. Hiburan yang ditawarkan oleh komik adalah sekumpulan gambar statis yang memiliki alur cerita yang unik. Yang kedua ada fungsi mencerdaskan. Dari komik yang berlatar tokoh misalnya, mengajarkan kecerdasan. Selain itu pula banyak pembuat komik menyalurkan pengajaran di komik. Yang ketiga adalah fungsi untuk mendapatkan informasi. Komik berfungsi sebagai penyalur suatu informasi kepada orang yang belum tahu. Dari komik yang dibuat, peminat komik mendapatkan informasi baru tentang suatu hal. Selanjutnya ada fungsi yang keempat, yaitu melatih otak. Komik mengajak menyatukan antara teks abstrak dan visualisasi statis yang real dengan alur cerita. Komik melatih otak, terus sinkronisasi ide dalam setiap percakapan teks pada gambar. Komik memiliki beberapa jenis, diantaranya yaitu komik strip, komik instruksional, buku komik, webkomik, graphic novel, komik pendidikan, dan komik komersial. Komik strip. Komik strip yaitu penggalan komik yang digabung menjadi sebuah alur cerita pendek. Biasanya komik jenis ini dibuat bersambung. 2. Buku komik. Kumpulan halaman komik yang dijilid rapi dan diterbitkan secara berkala. 3. Graphic novel atau novel grafis. Komik yang memiliki gaya cerita yang naratif, cerita pada novel grafis biasanya lebih kompleks dan cenderung ditujukan untuk pembaca dewasa. 4. Webkomik. Komik yang diterbitkan melalui media internet. 5. Komik pendidikan. Komik pendidikan yang berisi pendidikan yang menyediakan isi yang bersifat informatif. Selanjutnya yaitu komik komersial. Komik komersial merupakan komik yang berisi dengan humor-humor kasar yang ada di kalangan masyarakat dan bersifat menyindir suatu objek di dalam humor tersebut. Selanjutnya komik instruksional, jenis komik strip yang dirancang untuk tujuan edukasi atau informasi. Bahasa yang digunakan biasanya bersifat universal, bahasa gambar dan simbol. Hai, di sini saya Nabila Agustina, absen 18, ingin mempresentasikan unsur atau prinsip komik. Untuk yang pertama, unsur dan prinsip komik ini ada space. Space merupakan ruang dalam komik. Space berguna sebagai tempat bagi karakter dalam komik untuk melakukan aksi tersebut. Untuk yang kedua adalah image. Image merupakan gambar, foto, ilustrasi, logo, simbol, dan ikon yang membentuk komik. Image dalam komik dapat dibuat dengan gambar goresan tangan. Image merupakan elemen yang penting dalam komik sebab image dapat menunjukkan beberapa adegan yang ada dalam komik. Untuk yang ketiga adalah teks. Teks merupakan simbol dari suara yang ada dalam komik.
suara yang berasal dari percakapan antar tokoh maupun efek suara dari adegan yang terjadi. Untuk yang selanjutnya adalah color. Color merupakan warna dalam komik. Fungsinya sebagai memberi kesan yang menarik pada sebuah gambar agar dapat menarik perhatian para pembaca ataupun cinta komik. Yang berikutnya adalah voice, sound, atau audio. Voice merupakan hasil ungkapan dari kata-kata yang dikeluarkan melalui mulut oleh tokoh baik manusia, hewan, maupun makhluk lain. Sound aslinya hasil bunyi apapun yang tidak dikeluarkan melalui mulut baik dari gesekan, hewan, benda elektronik, dan tumbuhan. Audio lebih cenderung pada hasil suara alat elektronik seperti komputer, radio, televisi, dan telepon. Unsur yang berikutnya adalah penokohan. Penokohan adalah subjek yang dikisahkan dalam komik. Tokoh adalah pelaku atau penderita peristiwa. Dan pengurutan peristiwa-peristiwa inilah yang akan membuat alur. Untuk unsur dan prinsip komik yang lainnya adalah alur. Alur adalah perjalanan hidup tokoh cerita yang telah dikreasikan sedemikian rupa sehingga tampak menarik serta mampu memancing munculnya daya suspense dan surprise. Yang terakhir adalah tema dan moral, aspek isi yang disampaikan kepada pembaca. Dan yang sangat terakhir adalah gambar dan bahasa. Unsur komik yang secara nyata dapat ditatap karena keduanya merupakan media ekspresi komik itu sendiri. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teknik-teknik pembuatan komik. Teknik-teknik pembuatan komik itu ada 3. Yang pertama teknik tradisional, teknik digital, dan teknik hybrid. Yang pertama yaitu teknik tradisional. Dinamakan teknik tradisional karena tata cara pembuatan komik ini dilakukan secara tradisional, yaitu dengan menggunakan alat dan bahan tradisional seperti pensil, pena, tinta, spidol, penghapus, ataupun yang lainnya. Lalu yang kedua yaitu teknik digital. Teknik digital sendiri itu menggunakan sebuah aplikasi. Aplikasi itu ada di semua alat elektronik yang kita miliki seperti laptop, komputer, atau handphone lainnya. Nah, teknik digital ini sering digunakan untuk menampilkan suatu komik humor. Nah, komik humor di sini itu menampilkan seperti cerita ataupun yang lainnya. Lalu yang ketiga, teknik yang ketiga ini teknik yang paling sering digunakan oleh semua orang. Bukan hanya semua orang, tapi teknik yang nomor 3 ini paling sering banget dipakai oleh para pengarang atau para pembuat cerita komik. Nah, yang ketiga yaitu teknik hybrid. Dinamakan teknik hybrid karena menggunakan 2 metode digital dan metode tradisional. Nah, untuk dinamakan hybrid, untuk teknik tradisionalnya itu seperti menggambar menggunakan pena di tempat yang namanya seperti papan yang itu bisa menyalurkan ke laptop. Nah, untuk menggambar itu menggunakan penanya itu pena khusus seperti layar sentuh. Di situ para pengarang membuat sketsa terlebih dahulu. Setelah membuat sketsa, lalu diselesaikan dengan cara teknik digital seperti pemakaian warnanya, ditambah dengan sesuatu atau background lainnya. Nah, selain itu teknik hybrid ini memiliki keistimewaan sendiri loh. Karena keistimewaan teknik hybrid ini sangat berbeda dari teknik-teknik yang sebelumnya, yaitu teknik tradisional dan digital. Teknik hybrid ini itu
dapat menghasilkan gambar yang bagus, gambar yang sesuai yang diinginkan oleh para pembaca, dan mampu menarik perhatian orang-orang. Nah, itu sekian dari kami.